Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Pada kesempatan kali ini izinkan saya menyampaikan atau memberi judul pokok bahasan kita pada kesempatan kali ini, yaitu judulnya Melihat Allah. Jadi melihat Allah, mungkinkah kita lakukan di atas dunia ini? Kalau bagi sebagian orang, melihat Allah adalah suatu hal yang tidak mungkin gitu. Karena mana ada gitu Allah bisa dilihat gitu. Itu bagi pemahaman sebagian orang gitu. Sebagian besar manusia. Dan sebagian kecil manusia bisa memandang atau melihat Allah gitu. Secara hakiki atau secara hakikat, Allah itu bisa kita pandang. Cara pandangnya ini yang jadi permasalahan gitu. Bagaimana cara memandang Allah gitu. Allah itu bisa dipandang atau bisa dijangkau, kata Imam Ghazali, pakai hati gitu. Jadi Allah itu kita pandang pakai hati, mata hati. Jadi mata hati ini lebih tajam daripada mata yang ada di kepala kita gitu, atau mata panca indera kita ini gitu. Allah bisa dipandang dengan hati, asalkan hatinya itu bersih, hatinya lembut gitu. Karena salah satu dari sifat Allah itu Al-Qudus. Al-Qudus itulah maha suci, maha bersih. Kemudian Allah itu bersifat basar, maha melihat gitu. Jadi korelasi atau koneksi antara Allah maha melihat dengan Allah itu maha bersih atau maha suci, seseorang hamba bakal diperlihatkan atau bisa melihat Allah apabila hatinya bersih, apabila hatinya suci gitu. Bukan berarti orang ini gak pernah bikin dosa, gak pernah bikin salah gitu. Dia pernah bikin salah, pernah bikin dosa, atau pernah terjerumus atau bergelimang dosa, bermaksiat, atau melakukan banyak kesalahan. Tapi kesalahan dan dosanya itu dibersihkan, disucikan oleh Allah gitu, diampuni oleh Allah gitu. Jadi dia posisinya dalam keadaan makam taubat gitu. Nah, taubat di sini salah satu sifat Allah juga itu. Innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbu mutatahhirin. Allah itu sangat suka, sangat cinta sekali pada hambanya yang mau bertobat, senang taubat, candu taubat, dan suka membersihkan diri. Membersihkan diri di sini artinya membersihkan hati gitu. Jadi apabila hati kita udah bersih, lalu kotor, lalu kita bersihkan lagi, kotor, kita bersihkan lagi, kotor, kita bersihkan lagi gitu. Lama-lama digosok ya lama-lama mengkilat gitu. Nah, disitulah berkilaunya hati orang-orang mukmin, orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa, seperti Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu kenapa dia menjadi begitu pribadi yang berkilau, begitu mempesona gitu? Karena beliau mempunyai hati yang paling bersih. Manusia yang paling bersih hatinya di antara seluruh nabi, di seluruh manusia, itu Nabi Muhammad gitu. Jadi kalau ada orang bisa melihat Allah, itu bukan suatu yang mustahil gitu. Karena melihat di sini bukan, jangan diartikan melihat dengan mata gitu, tapi dengan mata hati, mata batin gitu. Seseorang yang melihat Allah itu dia bisa melihat gitu bahwa Allah itu indah gitu. Indah di sini semuanya indah gitu. Dari 99 sifat Allah itu, Allah mempunyai 99 asmaul husna, dan 99 sifat Allah itu adalah sifat-sifat Allah yang maha indah gitu. Nah, maha indahnya contoh yang pertama, Allah bersifat maha pengasih.
Kemudian Allah bersifat Maha Penyayang, Ar-Rahman Ar-Rahim. Kemudian Malik, Maharaja, Al-Qudus, Maha Suci gitu. Di sini kita bisa lihat bahwa kalau digabung gitu, kasih tambah sayang gitu, Maha Pengasih, Maha Penyayang gitu. Kalau kita sifatkan ke manusia, kalau Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang, sementara manusia atau makhluk itu hanya punya sifat kasih dan sayang. Kalau Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Kasih dan sayang apabila ditambahkan, apa digabung, maka akan terjadilah namanya cinta gitu. Jadi cinta adalah rumusnya sama dengan kasih tambah sayang. Jadi kasih ditambah sayang jadilah cinta, sama dengan cinta gitu. Di sini kita bisa lihat bahwa cinta itulah yang membuat segala sesuatu ini menjadi indah gitu. Jadi apabila seseorang dicintai Allah dan dia mencintai Allah, mencintai dan dicintai karena Allah gitu, maka akan terlihatlah keindahan gitu. Jadi segala sesuatu yang indah itu berasal dari Maha Indah gitu. Dan segala keindahan diciptakan oleh Maha Indah gitu. Dan Allah Maha Indah dan mencintai keindahan gitu. Manusia diciptakan dengan basic perusak, watak perusak gitu. Itulah kenapa malaikat sedikit protes, kenapa manusia diciptakan sementara kami udah taat gitu. Kenapa Allah masih menciptakan manusia yang berkarakter basicnya merusak gitu. Kata Allah, aku lebih tahu dari kamu gitu. Jadi Allah tes malaikat, coba kamu sebutkan nama-nama itu gitu. Ketika Nabi Adam ditanya nama-nama benda gitu. Nah, Nabi Adam mampu menyebutkan semuanya gitu. Nah, itulah salah satu contoh kelebihan dari manusia gitu. Nah, malaikat pun terdiam gitu. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa malaikat, sekaliber malaikat pun makhluk yang suci, makhluk yang hebat, Allah ciptakan dari bahan baku cahaya gitu. Bisa kalah sama manusia gitu. Dengan pengetahuan Allah, dengan ilmunya Allah gitu. Jadi apa kelebihan hebatnya manusia gitu? Kemudian dibandingkan dengan setan. Setan yang katanya dari api, karena api sifatnya membakar gitu. Dan setan gitu melihat manusia dari tanah gitu. Kenapa tanah itu dianggap enteng sama setan? Karena letaknya di bawah gitu. Sementara api itu di atas tanah gitu. Kita mau membakar api gitu, ya otomatis kan ada perapian, ada tungku, ada ini, otomatis kan di ini kita taruh di atas tanah, di atas tembok atau di atas apa, yang penting tanahnya di bawah gitu. Gak mungkin tanah di atas gitu. Itu makanya setan itu merasa dirinya lebih mulia daripada manusia gitu. Kemudian apalagi manusia itu diciptakan Allah dalam kepalanya itu banyak kotoran gitu, atau kalau bahasa Padangnya itu ciri gitu. Nah, coba kita hitung gitu, berapa tai atau kotoran yang ada di kepala manusia. Contoh di mata gitu, ada kotoran gitu. Di hidung ada kotoran, di telinga ada kotoran, di mulut ada kotoran gitu. Belum di badan tubuh, bagian tubuh yang lain, apalagi di perut gitu. Itu sarangnya kotoran gitu. Makanya Nabi bilang perut itu sumber penyakit gitu. Nah, kalau perut ini bersih, maka seluruh badan ini akan jadi bersih, apalagi udah menyangkut hati gitu. Sumber segala sesuatu itu adalah hati, kolbu. Apabila hati ini bersih, maka tubuh yang lain pun akan bersih. Hati sehat, tubuh pun sehat, pikiran pun sehat gitu. Sehat secara zahir, sehat secara batin. Sehat secara batin, sehat secara zahir. Jadi timbal balik gitu. Disitulah letak maha indahnya Allah gitu. Jadi seseorang kalau hatinya bersih, hatinya sehat, dia bisa memandang Allah gitu. Bisa memandang koneksi, punya koneksi sama Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad itu manusia yang punya hati yang paling bersih, hati yang paling suci gitu. Jadi kenapa Nabi Muhammad dulu sewaktu kecil gitu dibelah dadanya gitu sama malaikat gitu? Apakah waktu itu Nabi Muhammad dibersihkan hatinya gitu? Sebenarnya pemahaman ini kurang tepat gitu. Bukan Nabi Muhammad itu hatinya nggak bersih atau apa gitu. Maksud di sini sebenarnya sewaktu malaikat membedah dada Nabi Muhammad, kemudian ada benda hitam yang dibuang, itu sebenarnya adalah potensi jahat yang ada dalam diri seseorang, itu yang dibuang. Jadi seperti yang diterangkan dalam Al-Quran, bahwa dalam surat Asy-Syam itu
manusia itu mempunyai potensi jahat, potensi takwa, dan potensi jahat gitu. Jadi Nabi Muhammad potensi jahat inilah dibuang. Tinggal posisi potensi takwa yang tersisa gitu. Takwanya pun bukan sembarang takwa gitu. Beliau digelari dengan sebagai imam daripada orang-orang bertakwa gitu. Jadi imam dari orang yang paling bertakwa gitu. Kalau ada di antara manusia ini manusia yang paling bertakwa, paling mulia, beliau imamnya gitu. Imam dari manusia yang paling bertakwa gitu. Jadi begitulah Nabi Muhammad gitu. Nabi Muhammad ini nabi yang paling sibuk. Beliau itu menjadi imam, menjadi pemimpin tidak hanya ketika beliau masih hidup, waktu sekalipun beliau sudah wafat, dia masih hidup gitu. Hidup di hati orang-orang yang beriman gitu. Jadi seseorang yang bisa memandang kalbu Nabi Muhammad adalah seseorang yang bersih hatinya gitu. Nah, melalui Nabi Muhammad itulah orang bisa memandang Allah gitu. Ya, dan melalui mata batin seseorang yang bersih hatinya, suci hatinya, bisa melihat keindahan akhlaknya Nabi Muhammad gitu. Nah, dari situlah dia bisa melihat keindahan akhlak dari Allah menciptakan manusia gitu. Allah menciptakan segala sesuatu gampang sekali, tinggal bilang kun fayakun jadi gitu. Tapi kenapa enggak Allah langsung harus bertahap dulu menjadikan bumi, langit sekian hari? Kenapa enggak langsung aja gitu? Nah, disitulah letak hebatnya Allah gitu. Allah kalau mau menciptakan sesuatu enggak buru-buru, berbeda dengan manusia gitu. Manusia itu diciptakan Allah dengan watak tergesa-gesa gitu. Mau cepat aja gitu. Nah, seperti kita lihat dalam keseharian kita, kalau kita melakukan ibadah, yang paling kelihatan itu adalah salat gitu. Manusia itu salat buru-buru gitu. Kenapa dia buru-buru gitu? Karena ada sesuatu yang dikejar. Yang dikejar itu apa? Dunia gitu. Makanya dia itu salatnya buru-buru. Kalau dia mengejar Allah, dia nggak bakal buru-buru. Dia menikmati gitu setiap salat yang dilakukan gitu. Kita bisa lihat bahwa orang tahu gitu dengan siapa dia berhadapan. Dia sadar gitu, dengan siapa dia berhadapan. Kalau dia berhadapan dengan Allah, dia nggak bakal main-main gitu. Ini aku berhadapan dengan Tuhan gitu. Maha pencipta yang menciptakan aku, yang menciptakan takdirku, dan menyediakan semua kebutuhan dan apa yang aku inginkan gitu. Ya Allah, kenapa aku harus buru-buru gitu? Ya dinikmati gitu. Orang yang bisa menikmati salat berarti dia bisa menikmati keindahan Allah gitu. Itulah hakikat sebenarnya gitu. Kita beragama gitu. Pelajaran seperti ini tidak Anda dapatkan di pelajaran buku-buku agama di pesantren manapun. Inilah pelajaran ilmu qalbu gitu. Jadi mohon maaf, bukan saya maksud menggurui atau banyak pengalaman atau merasa jam terbang lebih tinggi. Kita belajar bahwa dalam kita beragama itu kita melakukan sesuatu itu harus secara sadar gitu. Sesadar-sadarnya gitu. Bahwa kita hidup ini ngapain kita hidup gitu. Ya kita hidup ini untuk mencari maha hidup gitu. Itulah tujuan hidup gitu. Salah satu sifat Allah itu itu Al-Hayyu, maha hidup. Allah itu bersifat maha hidup gitu. Jadi apabila Allah itu maha hidup, yang menghidupkan segala sesuatu inilah maha hidup gitu. Adanya kehidupan ini berasal dari maha hidup. Jadi maha hidup ini memercikkan nurnya gitu ke dalam makhluk-makhluknya gitu. Karena nurnya inilah semua makhluk itu bisa hidup. Kemudian nur roh atau nyawa itu nanti diambil sama yang maha hidup, ya berakhirlah dengan kematian gitu. Jadi Allah itu maha hidup, dia menghidupkan gitu hati manusia-manusia yang hidup hatinya kepada dia dan mau gitu melirik maha hidup gitu. Maka dia akan bisa melihat dengan hidup hatinya itu melihat keindahan Allah gitu. Di sini bisa kita lihat bahwa kajian seperti ini kajiannya sangat dalam sekali gitu. Sangat dalam dan sangat menggugah. Kenapa sangat menggugah? Banyak sekali ilmu-ilmu seperti ini disembunyikan oleh para alim ulama gitu dan para wali gitu. Kenapa saya buka-bukaan gitu? Buka-bukaan soal ini karena ini adalah akhir zaman gitu. Dan nanti ujung-ujungnya bakal diperlihatkan juga gitu, sama pemimpin akhir zaman yaitu Imam Mahdi gitu. Bicara soal Imam Mahdi, beliau adalah manusia yang paling mencintai Nabi Muhammad gitu. Dan beliau adalah satu manusia yang mendapat syafaat
yang paling diutamakan oleh Nabi Muhammad pas di akhirat nanti gitu. Nabi Muhammad bakal ketemu langsung disalami sama Imam Mahdi gitu. Kamu memang hebat gitu. Terima kasih. Ya, bukan, seharusnya Imam Mahdi yang terima kasih, bukan Nabi Muhammad gitu. Karena telah menyampaikan agama Allah dengan membawa kemenangan gitu di akhir zaman gitu. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa Imam Mahdi, Nabi Muhammad itu hatinya terkoneksi gitu. Hatinya sama-sama bersih. Jadi hakikatnya Imam Mahdi adalah, kalau isimnya isim Nabi Muhammad, maka Imam Mahdi itulah berimam kepada Nabi Muhammad. Itulah hakikatnya Mahdi gitu. Dari nama Mahdi itu. Jadi betul Imam Mahdi itu orang yang dapat hidayah, mendapatkan petunjuk gitu dari Allah, ilmunya ilmu laduni. Tapi intinya itu adalah orang yang beriman dan berimam kepada Nabi Muhammad, itulah Imam Mahdi gitu. Jadi batin Imam Mahdi itulah sama dengan batinnya Nabi gitu. Bersih hatinya gitu. Dia tidak menyimpan kebusukan, kebencian gitu. Walaupun tadinya dia pernah benci atau pernah bermusuhan atau pernah hatinya kotor atau nggak bersih gitu. Tapi itu dibersihkan gitu. Yang membersihkan ya otomatis gitu, Allah gitu. Yang maha bersih, yang maha suci gitu. Jadi makna dari hakikat Allah itu maha bersih, maha suci adalah apabila kita bisa bersih hati ini, suci hati ini dari selain Allah, maka kita bisa melihat menatap Allah yang maha indah gitu, dengan mata hati. Kita melihat kasih sayangnya Allah itu berlimpah gitu. Kita nggak bisa bayangkan gitu betapa, walaupun kita berusaha membayangkan gitu, hanya kita bisa rasakan gitu bahwa kasih sayang Allah itu sangat dalam sekali gitu. Dan di luar apa yang kita bayangkan gitu. Seperti kita diciptakan gitu. Kita diciptakan Allah, bersyukurlah kita diciptakan jadi manusia gitu. Bagaimana takdir berbicara kalau kita ditakdirkan jadi binatang atau jadi sesuatu yang lebih buruk itu dari binatang, yaitu setan dan iblis gitu. Masih syukur kita diciptakan sebagai manusia gitu. Dan sebagai manusia kita dibekali dengan akal pikiran dan pilihan gitu. Pilihan inilah yang membuat yang basic yang menentukan gitu. Apakah manusia itu mau gitu mencari Tuhannya gitu. Jadi sebenarnya kita hidup ini buat apa gitu. Jadi arti hidup akan diketahui oleh manusia apabila dia melakukan perjalanan gitu. Apabila dia telah berbuat berbagai macam kesalahan, berbuat berbagai macam dosa gitu. Kalau dia sadar digerakkan hatinya oleh Allah dan dia ditakdirkan jadi kekasih Allah, walaupun manusia begitu banyak menghujat, begitu banyak menghina, merendahkan, tapi kalau Allah sudah takdirkan dia menjadi manusia mulia, maka dia tidak ada satupun yang mampu menghalangi langkah atau takdir Allah itu. Di sini kita bisa lihat bahwa takdir Allah pun sangat indah dengan takdirnya gitu. Kenapa bisa kita lihat takdir Allah itu indah? Allah kenapa nggak langsung menghukum orang-orang kafir gitu? Ketika dia berbuat dosa, melakukan begitu banyak kesalahan yang isi hidupnya hanya berbuat dosa aja. Kenapa nggak langsung diazab sama Allah? Gitu. Nah, disinilah letak Allah dengan keindahannya, yaitu menangguhkan gitu, membiarkan orang itu sebanyak mungkin berbuat dosa sebanyak-banyaknya sepuas-puasnya gitu. Nah, nanti Allah ambil nyawanya, atau di suatu saat kalau misalnya Allah beri hidayah atau kasih kebaikan, sedikit kebaikan, maka dia dapat hidayah, dia kembali kepada Allah atau sisa hidupnya dalam kebenaran gitu. Nah, jadi kalau orang yang seumur hidup berbuat dosa, nggak pernah satu pun berbuat kebaikan, dan matinya pun dalam berbuat dosa dan nggak pernah berbuat kebaikan, nanti di saat yang tepat, di waktu yang tepat Allah tagih gitu. Allah minta pertanggungjawaban dari apa yang telah dia lakukan gitu. Gak usah jauh-jauh kita ngomong akhirat, di alam kubur aja ya, yang paling dekat sama kita gitu. Nanti Allah langsung tanya gitu melalui malaikat-malaikatnya, kamu bangun gitu. Nah, kita kan waktu mati itu kan tidur gitu. Nah, tidur kemudian bangun.
bangun itu yang dibangunkan itu roh kita gitu. Jasad kita udah mati, udah nggak berdaya gitu. Kemudian kamu ngapain aja di dunia gitu. Nah, nanti ditanya siapa Tuhan, siapa Nabi. Jadi pertanyaan ini sebenarnya seperti yang telah dijelaskan oleh para ulama atau ustadz-ustadz kita, itu bukan pertanyaan ini, bukan pertanyaan secara nyata gitu, seperti kita saling bertanya jawab gitu. Jadi itu yang ditanya itu roh kita gitu, jiwa kita itu yang ditanya gitu. Apakah kamu selama ini dikasih kesempatan udah dipergunakan dengan sebaik-baiknya gitu? Ngapain aja hidup di dunia ini gitu? Tidak mengenalku, tidak menyembahku gitu. Itulah yang ditanya Allah gitu. Dan sebenarnya Allah nggak minta kita nyembah-nyembah dia gitu. Diciptakan aja kita udah bersyukur gitu. Nah, kemudian ada pemikiran sama orang-orang di luar Islam gitu. Allah itu yang bikin kita gitu. Lalu kita dipaksa buat nyembah dia gitu. Nah, inilah pemahaman yang sengaja dibikin sama-sama orang yang anti Islam gitu. Bahwa Allah kita ini salat itu dipaksa gitu. Nah, disinilah kekeliruan orang kenapa memandang Allah itu memaksa kita gitu. Nah, kemudian setelah diciptakan kita dipaksa salat, kalau nggak mau salat dimasukkan neraka gitu. Itu kan Allah kejam sekali gitu. Kalau Anda berpikir Allah itu kejam, ya Anda benar gitu. Kenapa Anda benar gitu? Karena dia sesuai dengan prasangka kita. Kalau kita berpikir dia kejam, dia bakal kejam. Kalau berpikir dia nggak adil, dia bakal nggak adil gitu. Kalau kita berpikir dia adil, dia adil. Kalau kita berpikir Allah itu maha adil, ya maha adil lah dia gitu. Jadi dia sesuai prasangka kita. Kalau kita berpikir Allah itu nggak ada, ya bakal nggak ada gitu. Kalau kita berpikir ada, ya ada gitu. Itulah kenapa orang itu putus harapan, frustasi, stres gitu, karena dia berpikir Tuhan itu nggak ada, jangankan Allah gitu, secara global gitu. Tuhan secara ini, kalau Tuhan kan pengertiannya umum gitu. Nah, kalau Allah mungkin khusus gitu bagi sebagian orang gitu. Jadi ketika orang melihat bahwa Allah itu nggak ada, dia bakal stres, hidupnya bakal nggak tenang gitu. Kalaupun dia mengaku Allah itu ada, tapi dia nggak buktikan gitu dengan salat gitu, dengan menyembahnya gitu. Maka apapun yang dilakukan akan hampa gitu. Begitupun Allah berpikir, jangankan Allah gitu atau Tuhan, kita berpikir dunia ini nggak adil aja gitu, ya bakal kita hadapi gitu. Banyak ketimpangan dalam hidup kita gitu. Kita merasa seolah jadi korban gitu. Korban dari kejamnya dunia gitu. Orang berpikir, wah dunia ini kejam ya, dunia ini memang kejam gitu. Kalau Anda berpikir kita berpikir dunia ini indah, ya indah gitu. Begitupun Allah gitu. Jadi segala sesuatu tergantung prasangka kita gitu. Itu makanya dikatakan dalam Al-Quran, jauhilah berprasangka gitu. Karena sebagian prasangka itu dosa gitu. Nah, walaupun prasangka itu dosa, kadang ujiannya seorang wali itu pas dia naik ke tangga makam dia gitu. Dia akan diperlihatkan kasyaf gitu. Mata batinnya itu dibuka gitu. Dia bisa melihat aib orang gitu, aib ustadz, aib ulama gitu. Nah, dia sanggup nggak gitu dengan ujian itu gitu? Atau kalau dia seorang yang baik, dia bakal menegur gitu ulama yang sedang melakukan atau telah berbuat salah gitu, akan menunjukkan jalan gitu. Walaupun terlihat sedikit menghujat gitu. Nah, bukan berarti dia benci gitu sama ulama itu, hanya memberikan teguran gitu, dalam rangka watawasabil haq watawasabil sabri, dalam rangka nasihatkan dalam kebenaran dan kesabaran gitu. Nah, disinilah karakter dari seorang ulama gitu. Jadi ulama itu adalah seperti dalam katakan dalam Al-Quran, itulah orang yang paling takut orang yang paling takut dengan Allah gitu. Dalam surat Fatir kita bisa lihat. Jadi takut di sini artinya apa gitu? Ya semua rasa takut gitu. Takut itu banyak sekali loh gitu. Ada takut kehilangan gitu. Ada takut nggak dicintai gitu. Ada takut diabaikan gitu. Ada takut nggak dikasih gitu. Berbagai macam rasa takut gitu. Dan puncak rasa takut itulah takut kepada Allah gitu. Nah, jadi seseorang yang udah bulat hatinya tak benar-benar takut kepada Allah, nah itulah sebenarnya orang yang takwa gitu. Nah, jadi orang yang takwa itulah ulama gitu. Jadi orang yang, kalau kita ambil pengertian ilmu nahwu saraf, ulama itu seperti ini artinya gitu. Tapi kalau kita pakai ilmu qalbu, ulama itu apa gitu? Ulama itu asal katanya dari kata alim gitu. Alim.
Orang alim itu siapa? Orang alim itulah orang yang berilmu gitu. Orang yang berilmu, kemudian pengertian lain orang alim itulah orang yang mengamalkan ilmunya. Jadi orang berilmu yang mengamalkan ilmunya, dan orang yang mengamalkan ilmunya dengan ilmu, dengan mengamalkan ilmunya gitu. Jadi beramal dengan ilmu, kemudian berilmu sebelum beramal, itulah ulama gitu. Jadi jangan berbelit-belit kita belajar agama gitu. Seperti kita, mohon maaf ya, seperti sekarang banyak sekali ustadz atau buya atau ulama-ulama, mohon maaf, memang betul ilmunya tinggi, banyak, dia membaca beribu-ribu kitab gitu. Dengan perjalanan dia bertemu dengan orang-orang hebat gitu. Tapi satu hal gitu, mereka itu terlalu susah untuk diikuti gitu. Misalnya gini, contoh lah, bukan maksud saya merendahkan. Sekarang kita lihat Buya Arazi gitu. Dia hebat gitu, dia dokter gitu. Dia punya pengalaman baca kitab gitu. Nanti orang mau belajar agama, wah kalau saya ingin seperti Buya Arazi atau misalnya ingin menandingi ilmu beliau, saya harus baca sekian ribu kitab gitu. Nah, orang bakal berpikir, wah, sempat nggak saya dengan sisa umur segini baca 1000 kitab atau sekian kitab, atau ketemu ulama ini, belajar sama ustadz ini, belajar sama ulama ini gitu, belajar sama habib ini, sama syekh ini gitu. Masih sempat nggak gitu? Nah, disitulah kita bisa melihat bahwa kalau kita minta sama Allah, dibimbing sama Allah gitu, sebenarnya beragama ini mudah gitu. Karena Allah itu bersifat maha memudahkan gitu. Kita bisa lihat di Asmaul Husna itu Al-Basit, Allah itu maha memudahkan. Jadi, dan dibuat dengan sifat maha memudahkan ini, orang-orang bakal melihat bahwa dengan kemudahan-kemudahan inilah segala sesuatu terasa nikmat, terasa enak, terasa indah gitu. Dan yang membuat sesuatu yang indah itu, yang mudah itu menjadi nikmat, menjadi indah apabila kita berhadapan dengan awalnya dengan kesulitan gitu. Dan itulah disebut dalam Al-Quran, di balik kesulitan ada kemudahan, di balik kemudahan ada kesulitan. Itulah kebalikan dari ayat itu gitu. Jadi di balik kesulitan ada kemudahan. Apa hikmahnya gitu? Allah itu maha menyulitkan dan maha memudahkan gitu. Jadi manusia diciptakan Allah, ketika dia dikasih kesulitan, dia bakal mudah mengingat Allah gitu. Dan dikasih kemudahan, dia bakal sulit mengingat Allah gitu. Jadi kalau seseorang yang bertakwa dikasih kesulitan, dia mudah mengingat Allah gitu. Semakin sulit, semakin mudah dia mengingat Allah gitu. Ada sebagian manusia gitu, udah dikasih kesulitan malah lupa sama Allah gitu. Malah sulit juga dia mengingat Allah gitu. Ada gitu sebagian manusia juga seperti itu. Nggak ada ngaruh dia dikasih kesulitan dan kemudahan gitu. Kemudian ada dikasih kemudahan gitu. Dikasih kemudahan, manusia itu sulit mengingat Allah gitu. Dan bedanya dengan orang bertakwa, dikasih kemudahan, semakin mudah dia mengingat Allah. Dikasih kemudahan lagi, semakin mudah lagi dia mengingat Allah gitu. Jadi sama saja, dikasih kesulitan, dikasih kemudahan, dia tetap gitu. Bagi dia Allah itu gampang diingat gitu. Nah, disitulah makam tertinggi seorang wali gitu, yang paling dicintai Allah. Dia nggak peduli apakah ujian, kalau dia dikasih Allah ujian, dia bersabar. Dikasih nikmat, dia bersyukur gitu. Dan ada suatu formula ajaib yang aneh gitu. Kalau secara hukum logika gitu, manusia dikasih ujian, dia sabar, ya itu memang udah porsinya gitu. Dikasih nikmat, dia bersyukur, itu udah biasa gitu. Sekarang gitu, seseorang dikasih ujian oleh Allah, dia bersyukur gitu. Ketika dia dikasih nikmat, dia bersabar gitu. Itulah formula ajaib agar kita bisa menjadi pribadi yang luar biasa. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena seseorang ketika dikasih ujian, dia bersyukur. Disitulah dia tahu gitu, bahwa Allah sedang menaikkan dia gitu, naikkan makam dia gitu. Makam dia di sisi Allah dan makam dia di hadapan manusia gitu. Dia akan diangkat menjadi manusia yang mulia gitu. Mulia di mata Allah dan mulia di mata semua makhluk gitu. Mulia di dunia dan mulia di akhirat gitu. Kemudian dengan diangkatnya manusia ini menjadi manusia mulia gitu, maka disitulah kita bisa lihat bahwa seseorang itu bertakwa gitu, berubah. Yang tadinya dihina, direndahkan, sekarang dimuliakan manusia, dipuji gitu. Yang kemarin dicaci, sekarang dipuji gitu. Nah, disitulah kita bisa lihat
ketakwaan seseorang itu. Kemudian kemudahan, Allah itu maha memudahkan. Jadi kemudahan ini, contoh kita diberi kekayaan, kelapangan rezeki gitu. Apakah kekayaan, kelapangan rezeki atau jalan-jalan kita mencari ilmu atau segala sesuatu yang dimudahkan oleh Allah dengan apalagi sekarang kita hidup di akhir zaman, adanya teknologi, apakah teknologi ini kita pakai buat mengingat Allah, dipakai untuk jalan Allah, atau berbuat sesuatu yang membuat kita jauh dari Allah gitu. Nah, disitulah kita bisa lihat keindahan Allah. Semakin kita dikasih kemudahan, di situ kita harus bisa mengendalikan diri kita untuk bisa mengatur gitu, mengarahkan hati ini untuk mencari Allah, melakukan sesuatu yang disukai Allah gitu. Misalnya kita punya handphone dipakai buat dakwah, atau misalnya dipakai buat sesuatu untuk kepentingan atau untuk kebaikan diri kita gitu. Nah, itu namanya baru bersyukur gitu. Bersyukur dan bersabar, menahan diri untuk tidak melakukan hal yang tidak diinginkan oleh Allah, yang tidak membawa manfaat bagi diri sendiri gitu. Itulah maksud daripada Allah Allah itu maha menyulitkan dan maha memudahkan segala sesuatu. Apakah dengan kesulitan-kesulitan itu yang diberikan Allah kepada kita, kita mudah mengingat Dia, atau dengan kemudahan-kemudahan yang Dia berikan itu membuat kita sulit mengingat Dia gitu. Itulah hikmah daripada Allah bersifat maha memberikan, maha menyulitkan dan maha melapangkan untuk memudahkan segala sesuatu gitu. Jadi Allah itu takdir Dia itu sangat indah, sangat cantik gitu. Di sini uraian mengenai melihat Allah itu, ini uraiannya kalau diurai secara panjang atau secara luas, secara lebar, itu luas dan dalam sekali gitu. Nah, di sini saya hanya bisa menyampaikan uraian umum. Kemudian ada lagi sifat Allah yang lain, yaitu Al-Malik. Allah itu bersifat Maharaja gitu. Raja di sini adalah bukan pengertian raja seperti rajanya manusia, raja yang ada di antara kita gitu, lihat dalam pengertian yang kita umum gitu, dalam ukuran manusia gitu. Karena rajanya manusia itu dia butuh rakyat gitu, butuh diakuin sebagai raja gitu, dan dia butuh kekuasaan gitu untuk diakui sebagai raja gitu. Beda dengan Allah itu. Allah itu Maharaja dan Dia tidak butuh dengan pengikut atau manusia yang mengakui Dia sebagai Maharaja gitu. Jadi Allah itu Maharajanya itu Dia otomatis gitu. Dia itulah raja di antara semua raja gitu. Jadi semua raja-raja yang ada di atas dunia ini yang menguasai lah Maharaja gitu. Itulah Allah itu, Al-Malik gitu. Jadi hakikatnya itu Allah Maharaja itu, Dia menguasai, merajai gitu. Yang dirajai apa itu? Hati gitu. Jadi Allah itu merajai raja daripada hati manusia gitu. Nah, itu maksud ketika kita membaca Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Malikin nas itu yang jadi raja manusia, raja dari hati manusia gitu. Jadi walaupun Allah itu Maharaja dan menjadi raja dari hati manusia, tetap Allah memberikan kesempatan dengan indah dengan sifatnya, yaitu Al-Khaliq, Dia Maha menciptakan. Dia memberikan otomatis gitu pilihan ke manusia itu, apakah apakah yang dia dikuasai dalam hatinya itu, apakah dia akan isi hatinya ini dengan keburukan atau dengan kebaikan gitu. Kalau dia isi kebaikan, maka kebaikanlah yang merajai hatinya gitu. Kalau keburukan, ya keburukanlah yang merajai hatinya gitu. Jadi seseorang seperti yang dikatakan Nabi itulah bahwa ada segumpal daging, segumpal darah, ada satu organ dalam tubuh manusia. Kalau itu baik, maka baiklah semuanya gitu. Yaitulah hati. Jadi hati manusia ini kalau dia baik gitu, kalau misalnya Allah sudah bertahta di hatinya, Allah merajai hatinya gitu, dan di dalam hatinya itu dia mencontoh bagaimana Allah itu merajai hatinya, sebagaimana Allah merajai hati Nabi Muhammad gitu, maka hidup dia akan baik gitu.
Walaupun awalnya dia itu berbuat yang tidak baik gitu, atau bergelimang maksiat dosa gitu. Kalau Allah sudah merajai hatinya gitu, maka hatinya dibimbing oleh Allah, akan diperjalankan rohaninya itu gitu ke untuk melihat Allah gitu. Dan itu pun dipandu atau di secara batin gitu. Dia itu mengikuti bagaimana Nabi Muhammad melakukan perjalanan rohani, menemukan dan menyembah Allah gitu. Di mana Allah itu udah bertahta di hati Nabi Muhammad gitu. Dengan inilah yang dilukiskan oleh Nabi Muhammad melalui akhlak beliau gitu. Nah, akhlak beliau inilah memperlihatkan betapa maha indahnya Allah gitu. Jadi Nabi Muhammad itu bukan memperlihatkan wajahnya yang ganteng, atau dia, ya betul Nabi Muhammad itu orang yang bersih putih segala macam gitu, dengan kelebihan-kelebihan fisik. Tapi sebenarnya bukan itu gitu. Nabi Muhammad itu dia menampilkan keindahan Allah itu dengan kinerja gitu, dengan akhlak gitu, dengan budi pekerti yang luhur gitu, dengan perbuatan gitu. Berbeda dengan Nabi Yusuf, kita melihat keindahan Allah itu di dalam diri Nabi Yusuf itulah dengan kegagahan, dengan ganteng, dengan tubuh yang bagus gitu. Nah, betul semua nabi itu mempunyai kelebihan-kelebihan gitu. Tapi sebenarnya yang paling ganteng itu bukan Nabi Yusuf gitu. Bukan maksud merendahkan Nabi Yusuf, tapi yang paling ganteng itulah paling ini Nabi Muhammad gitu. Jadi kita tidak boleh merendahkan atau melebihkan sesuatu antara Nabi satu dengan yang lain. Cuma ada sedikit poin plus gitu buat Nabi Muhammad gitu. Nabi Muhammad ini tidak mau memperlihatkan kegantengan itu gitu. Dia mengurung gitu, tapi dia mau berbagi gitu ke manusia gitu. Dengan keindahan atau ketampanan dia gitu. Kalau kita gitu ditakdirkan Allah misalnya sama seumuran gitu, atau satu masa gitu, sama Nabi Yusuf atau Nabi Muhammad. Ketika kita misalnya berjalan sama Nabi Yusuf gitu, Nabi Yusuf bergandengan jalan sama kita gitu, maka kalau kita misalnya orang biasa-biasa atau kita ganteng, itu ganteng kita itu ditarik sama Nabi Yusuf, akan Nabi Yusuf terlihat makin jauh lebih ganteng atau lebih cakep dari kita gitu. Berbeda Nabi Muhammad gitu. Kalau kita berjalan sama Nabi Muhammad gitu, maka gantengnya Nabi Muhammad itu ngalir sama kita gitu. Kita akan terlihat indah gitu, terlihat terbawa-bawa gitu. Nah, jadi orang sejelek apapun berjalan sama Nabi Muhammad itu wajah jeleknya itu bukan maksud merendahkan wajah yang berwajah jelek, tapi auranya itu memancar gitu ke orang itu gitu. Orang itu akan terlihat lebih ganteng, lebih tampan gitu. Berbeda dengan Nabi Yusuf. Kalau Nabi Yusuf dia makin terlihat bersinar gitu. Kalau Nabi Muhammad enggak gitu. Dia berbagi gitu. Nah, disitulah hebatnya Nabi Muhammad gitu. Jadi begitupun dengan Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman itu dia kaya gitu. Nah, dia kaya harta dan properti. Kalau Nabi Muhammad kaya hati gitu. Kalau Nabi Muhammad bersama seseorang gitu, maka seseorang itu akan ikut jadi kaya gitu. Berbeda dengan Nabi Sulaiman gitu. Nabi Sulaiman dia aja yang kaya gitu. Nah, gitulah itu bedanya Nabi Sulaiman dengan Nabi Muhammad. Dan Nabi Muhammad tidak mau hidup kaya gitu, karena dia tahu gitu, kekayaan sebenarnya itu bukan kaya di harta, bukan properti. Ya betul, itu ukuran manusia, harta properti itu memang ukuran manusia dari segi fisik, itu bentuk kekayaan. Sebenarnya kekayaan hakiki adalah kekayaan hati gitu. Dan Nabi yang paling kaya hati adalah Nabi Muhammad gitu. Kenapa dibilang Nabi Muhammad itu manusia yang atau Nabi yang paling kaya hati gitu? Karena di dalam hati kolbu Nabi itu berisi lengkap semua sifat-sifat dan nama-nama Allah gitu. Asma-asma Allah gitu. Dan beliau memperlihatkan keindahan Allah, akhlak itu dalam perbuatan, dalam akhlaknya yang luhur gitu. Nah, jadi kalau kita mau melihat keindahan Allah itu maha indah, lihatlah indahnya akhlak Nabi. Dan melihat akhlak Nabi, maka kita akan sadar bahwa hidup ini terasa benar-benar indah. Takdir Allah ini indah, alam semesta ini indah. Belum lagi nanti kita diperlihatkan surga. Surga dunia aja diperlihatkan Allah kepada kita, udah luar biasa indahnya. Apalagi kita nanti diperlihatkan surga. Emperan surga aja udah sangat indah gitu. Apalagi diperlihatkan surga Firdaus. Nah,
Di surga Firdaus nanti kita bisa melihat Allah, dan Allah memperlihatkan keindahannya yang sangat indah gitu. Nggak bisa kita bayangkan gitu. Tapi Allah memperlihatkan itu dengan dibekali dengan apa, dipersiapkan lahir batin kita untuk bisa melihat Dia kita. Nah, disinilah kajian inti daripada melihat Allah gitu. Bahwa sebenarnya kita hidup inilah mencari gitu, mencari dan menemukan dan meraih nikmatnya hidup, yaitu bisa menikmati maha indah gitu, dan bisa menikmati nikmatnya yang memberi nikmat, yaitu maha nikmat. Jadi segala kenikmatan di atas dunia ini berasal dari maha nikmat, dan si maha nikmat itu adalah Allah gitu. Yang maha benar itu adalah Allah gitu. Nah, jadi itulah kita hakikat maksud dari melihat Allah. Jadi kita bisa melihat Allah apabila kita melihat dengan mata hati, mata batin. 99 sifat Allah itu bertahta di hati kita, di kolbu kita gitu. Nah, semuanya bisa dimiliki. Itu hanya dimiliki oleh orang yang bersih hatinya gitu. Kolbun salim kata kata Quran itu. Jadi kalau hati udah bersih, kita bisa melihat Allah. Apabila hati ini sudah suci, bersih dari dosa, bersih dari kesalahan, bukan berarti orang itu nggak bikin dosa lagi, nggak bikin kesalahan lagi gitu. Kalau dia bikin salah dan dosa, dia tobat lagi gitu. Dapat lagi makam tawabin gitu. Nah, dengan taubat atau dia dengan dengan berbuat salah, dia minta maaf ke manusia, minta maaf ke Allah kalau dia pernah salah niat dalam melakukan amal gitu. Maka Allah ampuni, Allah maafkan kesalahan dia gitu. Disinilah kita bisa lihat bahwa adanya dosa, adanya salah itu sebenarnya adalah kendaraan juga buat kita buat mendekat kepada Allah. Jadi kita mendekat ke Allah itu bukan dengan hanya salat, dengan beramal soleh. Salah dan dosa itu juga bisa bikin kita lebih dekat sama Allah. Tergantung kita menyikapinya. Apakah kita berputus asa dari rahmatnya Allah? Kalau kita nggak berputus asa sama Allah, maka kita akan masukkan ke dalam surganya Allah. Nah, surganya Allah inilah yang awal dari titik di mana seseorang itu benar-benar dirahmati oleh Allah. Seberapapun banyak dosa dan maksiat dan kesalahan dia dilakukan, kalau Allah sudah merahmati dia, Allah takdirkan dia menjadi kekasihnya, maka Allah akan memperlihatkan keindahan demi keindahan gitu. Betapa nikmatnya hidup ini gitu. Betapa bahagianya dia kalau udah mencapai kenikmatan hakiki, yaitu dia kenal gitu sama yang maha indah gitu. Dia kenal sama yang maha indah dan dia mencintai keindahan gitu. Mencintai semua takdir-takdir yang maha indah. Dia enggak menggerutung, enggak mengutuk-ngutuk takdir gitu. Dan tidak mau menyalahkan atau menuduh Allah itu enggak adil dan segala macamnya gitu. Di sini kita bisa lihat bahwa puncak dari segala kenikmatan di atas dunia ini adalah puncak paling nikmat, puncak keindahan, puncak kesuksesan, puncak kekayaan adalah seseorang ketika dia bisa mengenal, melihat dan merasakan bahwa Allah itu maha indah dengan kasih sayangnya gitu. Sangat mencintai hambanya, melebihi hambanya mencintai dia gitu. Nah, seperti juga Nabi Muhammad gitu. Nah, Nabi Muhammad mencintai kekasih Allah yang dimana dia mencintai Allah gitu. Jadi kekasih Allah, dia dicintai Allah, dicintai oleh Nabi Muhammad. Disitulah kesuksesan yang sebenarnya dari seorang manusia gitu. Kesuksesan, kebahagiaan yang hakiki gitu. Jadi kita bisa melihat Allah, melihat keindahan Allah apabila hati kita bersih, hati kita suci. Apabila kita ini sudah mendapatkan itu, maka kita adalah manusia paling beruntung di atas dunia ini gitu. Jadi cukup sekian pemaparan atau penjabaran saya kali ini mengenai melihat Allah gitu. Semoga dapat diambil manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.